jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini mari kita bersekutu kembali di hadapan Tuhan. Siapkan hati kita, meskipun kita tidak berada di tempat, kita percaya lawatan Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Satukan hati, ambil waktu teduh bersama-sama, dan kita menyembah Tuhan. Kasih-Mu terindah selamanya. Angkat tangan kita, katakan karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Sekali lagi dengan segenap hati katakan karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Yesus termulia, kasih-Mu seindah selamanya. Sekali lagi katakan agungkan, agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Sesungguhnya pertolongan kami datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang setia, yang tidak pernah berkesudahan kebaikan-Mu. Tuhan, terima kasih kami boleh berjumpa dan bertatap muka, tapi kami percaya meski
bukan di tempat ini, tapi kami percaya di rumah-rumah Engkau melawat umat-Mu Tuhan. Engkau memberkati ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Terpujilah Engkau, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan, meninggikan Dia, sebab kasih-Nya hebat atas kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan sekali lagi, kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia. Mari bersyukur, katakan syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihi, Allah yang memelihara-Ku selamanya. Dengan segenap hati kita umat Tuhan, pujikan pujian ini. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Serukan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Lebih lagi umat Tuhan, katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Oh, dengan iman katakan, ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa, kuasa dalam nama Yesusku. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan diri kita untuk menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, dengan kerendahan hati, datang kepada Dia yang begitu baik, yang telah menyertai kita sampai pada hari ini. Dengan segala kerinduan, kami mengajak Bapak Ibu yang ada di rumah untuk menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Dan kita percaya ketika kita menyembah Dia, Tuhan bertata atas pujian kita. Dari segalanya, ku berharap padamu, lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Mari sembah Tuhan, angkat tangan kita. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu
akan Tuhan. Katakan, tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu, menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hatimu, mengikuti rencanamu, Yesus Tuhan Rajamu. Dengan membuka hati kita, katakan, tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu, menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hatimu, mengikuti rencanamu, Yesus Tuhan Rajaku. Mengikuti rencanamu, Yesus Tuhan Rajaku. Mengikuti rencanamu, Yesus Tuhan Rajaku. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami rindu Engkau, kami rindu Engkau Tuhan, Allah yang mulia. Dengan sepenuh hati umat Allah angkat pujian bagi Dia, dengan kerinduan sembah Tuhan, Dia yang layak. Terima hormat. Haleluya. Indah ramah mayas, terima kasih buat anugerah, buat kemurahan-Mu Tuhan. Kau yang layak disembah. Mengucap syukurlah kalau kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Renungkanlah kebaikan-kebaikannya, sehingga meski di tengah-tengah keadaan yang sesulit apapun, kita percaya bahwa Allah tetaplah Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara di luar
luar dari apa yang dapat kita pikirkan dan bayangkan. Kita mempersiapkan diri kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan percayalah, firman-Nya akan menguatkan setiap kita, menguatkan iman kita, menguatkan pengharapan kita di dalam Dia. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Dengan kesungguhan hati katakan, Tuhan pasti tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Angkat tangan kita dengan iman, katakan, Tuhan pasti tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkan. Lebih lagi, Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggal. Percayalah umat Tuhan, percayalah, Dia tak tinggal. Sekali lagi dengan iman, percayalah, percayalah, Dia tak tinggalkan. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya dengan iman bahwa Engkau masih sanggup melakukan segala-galanya.
Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu dan berkatilah kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan, yang akan kami terima, supaya firman Tuhan bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sudah 2 minggu kita terpisah. Dua minggu rasanya begitu lama, karena setiap minggu kita saling berinteraksi satu dengan yang lain. Dan rasanya 2 minggu begitu lama. Kita, terutama saya, begitu rindu untuk berinteraksi, untuk bertatap muka dengan seluruh jemaat, mulai anak-anak, orang-orang muda sampai jemaat dewasa. Biasanya seperti hari ini, di minggu pertama kita selalu setelah beribadah bersama-sama perjamuan kudus, kita berkumpul di ruang sebelah untuk menikmati makan bersama. Kalau pagi makan pagi, kalau siang makan siang, dan kalau malam kita makan malam bersama-sama dalam acara perjamuan kasih. Tetapi kali ini kita tiadakan untuk sementara waktu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita hari ini melihat bagaimana ada satu monster. Seolah-olah ini merupakan sesuatu yang begitu menakutkan. Dan saya tahu apa yang saya tahu, Anda tahu apa yang saya maksud. Monster itu adalah COVID-19. Dan yang bukan hanya mengancam, menghantui negara kita, tapi menghantui bangsa-bangsa di hampir seantero dunia ini. Tetapi marilah dalam semua hal, yang paling menakutkan sekalipun, kami melihat itu dalam perspektif kehendak Tuhan. Karena Alkitab mengatakan bahwa segala sesuatu bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kebaikan apakah kita belum tahu, tetapi suatu saat kita akan mengerti bahwa di balik virus yang mematikan ini, kita akan melihat kebaikan Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang kekuatan iman. Kekuatan iman. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita membuka surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 4. Surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang keempat, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Roma pasal 4 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan
bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Kita lihat di sini bahwa Abraham lebih mempercayai janji Tuhan dibanding dengan mempercayai situasi dalam dirinya. Saya ingin mengatakan bahwa persoalan manusia itu bukan terjadi pada sesuatu yang ada di luar manusia, tetapi persoalan manusia itu lebih cenderung terjadi dari dalam diri manusia sendiri. Tergantung bagaimana orang melihat. Kita diingatkan kisah tentang bagaimana Musa mengutus 12 orang muda. Dan 12 orang ini bukan orang sembarangan, tetapi tiap-tiap suku itu telah di-screening begitu rupa, dipilih begitu rupa, diuji begitu rupa, sehingga dari tiap-tiap suku Israel yang terbaik, orang-orang muda terbaik yang dipilih untuk mewakili suku-suku mereka. Untuk sebuah mission, untuk sebuah misi, dan misinya itu adalah mengintai tanah perjanjian, tanah Kanaan yang beberapa waktu kemudian akan diduduki oleh bangsa Israel. Musa memberikan satu pesan, mereka harus meneliti bagaimana situasi negeri itu, hasil buminya, penduduknya, culture-nya, dan segala macam. Pergilah mereka 12 orang muda ini, pemimpin-pemimpin muda dengan visi yang sama. 40 hari mereka mengitari tanah perjanjian itu, dan akhirnya mereka kembali kepada Musa memberikan sebuah laporan. Singkat cerita, 10 orang memberikan laporan yang sangat negatif. Mereka bilang, Musa, tak mungkin kita bisa masuk ke sana. Mereka adalah para raksasa, penduduknya adalah orang-orang yang terlatih dengan perperangan. Negerinya subur memang, negerinya makmur memang, tapi tak mungkin kita bisa memasuki tanah itu karena penduduknya begitu kuat. Kita kecil dibanding dengan mereka, mereka adalah raksasa-raksasa, kita bagikan belalang kecil. Ucapan ini direspon dan mengintimidasi seluruh bangsa Israel, dari pria, wanita, anak-anak sampai orang tua. Mereka ketakutan karena laporan ini. Tetapi ada 2 orang yang mewakili 2 suku yang berkata, membuat laporan yang berbeda. Kita bisa masuk tanah itu, kita bisa mengalahkan mereka, sekalipun mereka adalah raksasa. Bukan mereka yang raksasa, tapi kitalah raksasa, merekalah belalangnya. Kitalah pemenangnya, mereka pasti kita kalahkan. 12 orang muda ini melihat objek yang sama, raksasa yang sama, negeri yang makmur juga dilihat oleh mereka. Hasilnya juga begitu mengagumkan. Tantangannya juga mereka lihat.
Tapi laporannya beda. Yang 10 orang mengatakan tidak bisa, mereka raksasa, kita belalang. Tapi yang 2 orang berkata, kita raksasa, mereka belalang, kita bisa masuk, kita pemenang. Di mana persoalannya? Persoalannya bukan ada pada yang di luar, tapi persoalannya adalah ada apa yang di dalam orang-orang itu. 10 orang muda melihat tanah Kanaan, penduduk Kanaan itu dihuni oleh orang-orang ahli perang, punya strategi perang karena mereka terlatih dengan berperang. Itu yang dilihat. Tetapi 2 orang muda ya lebih melihat pada Tuhan yang tak kelihatan, melihat pada janji-janjinya daripada fakta yang kelihatan itu. 50 tahun yang lalu, kira-kira begitu, 50 tahun yang lalu, ada sebuah perusahaan sepatu dari salah satu negara Eropa mengirim satu sales, seorang penjual ke salah satu negara di Afrika. Begitu dia turun dari kapal, udah pesimis. Di sepanjang pelabuhan, nggak ada orang yang pakai sepatu. Di jalanan nggak ada orang yang pakai sepatu. Di pasar-pasar apalagi, nggak ada orang yang pakai sepatu. Dia berkata, bos, aku pulang aja lah. Kita gak usah susah kirim sepatu ke sini, karena pasti sepatu kita gak akan laku. Lalu pulanglah sales yang pertama, dikirim orang yang kedua. Begitu turun dari kapal di pelabuhan, melihat objek yang sama, seperti yang dilihat oleh rekan yang pertama tadi, orang-orang yang tanpa sepatu. Dia berpikir, wah ini prospek, ini kesempatan, ini peluang. Ya. Setiap hari dia bicara tentang sepatu. Di jalanan dia bicara tentang sepatu. Di pasar-pasar dia bicara tentang sepatu. Sehingga tiada hari tanpa bicara sepatu. Akhirnya order membanjiri perusahaan itu. Dan dia berkata, bos, kirim sepatu sebanyak-banyaknya. Objek yang dilihat sama, tapi sikap yang berbeda. Di mana perbedaannya? Bukan pada sesuatu di luar. Di luarnya sama, tapi di dalam yang tidak sama. Dalam kisah Abraham ini kita melihat ada beberapa hal yang sebetulnya Abraham tidak mempunyai keyakinan, ada alasan yang sebenarnya bisa dipakai oleh Abraham untuk tidak mempercayai janji Tuhan. Ada alasan dalam bacaan kita tadi. Alasan yang pertama, tubuhnya sudah lemah, umurnya nyaris 100 tahun. Begitu jelaskan. Tubuhnya sudah sangat lemah karena dia sudah tua dan umurnya nyaris 100 tahun. Itu fakta dirinya sendiri. Dia lihat fakta yang kedua, fakta dari istrinya, Sarah. Rahim Sarah sudah tertutup. Jadi 3 fakta ini cukup menjadi satu alasan yang kuat untuk tidak mempercayai apa yang Tuhan janjikan. Umur sudah tua, tubuhnya sudah lemah, pasangannya, istrinya, rahimnya sudah tertutup. Hopeless. Tidak ada harapan. Ditinjau dari sudut ilmu apapun, gak bisa. Tetapi begitu mengagumkan, bacaan kita tadi memberitahukan kepada kita, tetapi terhadap janji Tuhan, tetapi terhadap janji Allah, dia tidak pernah menjadi bimbang. Luar biasa.
Terhadap janji Allah dia tidak pernah menjadi bimbang karena ketidakpercayaan. Dia tidak pernah menjadi ragu, tapi makin diperkuat imannya. Makin diperkuat imannya. Kenapa? Karena Abraham lebih terfokus melihat kemampuan Allah yang disembah, Allah yang dipercayai, daripada kemampuan dirinya sendiri. Lebih mempercayai akan janji Tuhan dibandingkan fakta, sekalipun fakta itu begitu kuat. Seperti yang saya ucapkan tadi. Kenapa? Ada 3 poin yang membuat iman Abraham begitu dahsyat. Keyakinannya yang tak tergoyahkan. Iman yang tak pernah terpatahkan, dipatahkan oleh fakta. Sesuatu yang real yang dihadapi. Abraham mampu melihat Allah di atas segalanya. Allah di atas semua tantangan. Abraham melihat, pertama, Allah yang disembah adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ini luar biasa. Allah yang dia percaya oleh Abraham adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Yang kedua, Allah yang berkuasa untuk membangkitkan orang-orang dari kematian sekalipun. Tidak satu kekuatan di dunia ini, ilmu pengetahuan dan teknologi betapapun canggihnya, yang mampu untuk membangkitkan orang mati. Tapi itulah Tuhan. Dia bukan yang menciptakan, saudara-saudara, tapi dia juga menyelenggarakan semua apa yang dia ciptakan. Yang ketiga yang dilihat oleh Abraham adalah bahwa Allah berkuasa untuk menggenapi semua yang ia janjikan. Jadi Allah itu bukan Allah yang berdusta. Ada nyanyian yang mengatakan, kau yang berjanji, kau juga yang mengingkari. Bukan seperti itu. Inilah keyakinan Abraham bahwa Allah berkuasa untuk menggenapi apa yang ia janjikan itu. Keyakinan Abraham kepada Allah yang seperti itu. Allah yang menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Keyakinan bahwa Allah berkuasa membagikan orang-orang dari kematian. Allah yang sanggup menyelenggarakan, menepati janji-janjinya. Keyakinan Abraham kepada Allah yang seperti itu, iman Abraham kepada Allah yang seperti itu, jauh lebih kuat daripada sesuatu yang dia lihat itu. Ada tahu apa definisi iman? Ibrani pasal 11 ayat 1. Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya ulang, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi sekalipun Abraham belum melihat, ya, namun seolah imannya itu melihat sesuatu. Dia meyakini bahwa imannya itu pada suatu saat akan direalisasikan. Sesuatu yang hari ini belum dilihat, namun Abraham itu seolah sudah melihat. Iman juga adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Abraham belum melihat bagaimana dia menjadi bapak dari bangsa-bangsa ini. Tapi imannya sudah melihat itu.
Iman seperti inilah yang mengalahkan dunia. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan ayat 5. Kita menghadapi tantangan. Berbagai tantangan, dan salah satu tantangan kita menghadapi dunia berikut problem yang ada di dalamnya. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Gereja menghadapi peperangan. Dan yakinlah bahwa kemenangan itu ada di pihak kita. Kita tidak berperang melawan darah dan daging, tapi melawan kekuatan-kekuatan, penguasa-penguasa, roh-roh jahat di udara. Dan hari ini kita sedang berperang menghadapi virus itu. Siapa yang mengalahkan dunia? Adalah orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bukan kesombongan. Diri kita sendiri, kita tidak punya kemampuan untuk bisa melawan dunia ini. Gak bisa. Tapi Tuhan berjanji bahwa barang siapa yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dialah yang mengalahkan dunia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat iman Abraham itu diperhitungkan sebagai sebuah kebenaran. Pada ayat 22 kita menemukan itu dalam Roma 4 ayat 22, iman Abraham diperhitungkan sebagai sebuah kebenaran. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya, kepada Abraham, sebagai kebenaran. Ada orang yang percaya dulu, melihat dulu, baru percaya. Itu bukan iman. Tapi iman yang benar, imannya Abraham adalah tidak melihat. Percaya dulu, sekalipun dia tidak melihat. Imannya seperti itu. Iman yang model begitu itu adalah iman yang diperhitungkan oleh Tuhan. Tapi kabar baiknya adalah bahwa Tuhan bukannya memperhitungkan iman Abraham, tapi dalam teks kita tadi beritahukan pada kita bahwa imanmu, imanku, iman kita bersama juga diperhitungkan. Ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-25. Ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-25. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Perhatikan di situ, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, saya dan Anda semua. Ya. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Ini kabar baik bagi kita semua. Artinya bahwa sebagaimana iman Abraham diperhitungkan, sekalipun Abraham belum melihat namun percaya, maka iman Anda dan iman saya, iman kita diperhitungkan juga. Jadi kekuatan iman Abraham itu sama dengan kekuatan iman kita sebetulnya. Atau kekuatan iman kita sama dengan kekuatan iman
Abraham. Kenapa? Dasarnya begitu kuat. Dasarnya adalah tadi Alkitab mengatakan, karena kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan yang telah mati karena dosa-dosa kita, yang diserahkan karena dosa-dosa kita, tetapi Kristus Tuhan telah bangkit dari antara orang mati. Objek iman kita kepada Kristus yang telah mati bagi kita, menderita, mati bagi kita, dan dibangkitkan dari antara orang mati. Itu membuat iman Anda, imanmu, dan imanku diperhitungkan. Ini kabar baik untuk kita. Gereja, umat Tuhan tidak pernah sepi dari problem, dari masalah. Berkali-kali saya katakan, Anda jangan pernah bermimpi dunia ini tempat yang tenang. Dari abad ke abad, dari tahun ke tahun kita lihat itu. Perang Dunia Pertama meletus. Kita pikir selesai itu. Muncul yang kedua. Jilid kedua. Muncul. Kita anggap selesai, kita tidak tahu. Barangkali ada jilid yang ketiga yang lebih dahsyat lagi. Dari satu resesi pada resesi yang lain. Dari satu krisis pada krisis yang lain. Itulah dunia kita. Karena dunia kita sudah terkontaminasi. Dunia bukan tempat yang aman. Sekalipun Tuhan telah menebus kita menjadi orang-orang kudusnya, Tuhan masih menempatkan kita di dunia yang seperti ini. Planet yang seperti ini. Makin lama makin eksplosif. Siap meletus, siap meledak. Jadi kalau terjadi COVID-19 ini, kita tidak perlu heran. Kan sebelumnya ada tadi, ada MERS, ada SARS, dan seterusnya. Ini frekuensi intensitasnya lebih besar. Kita juga tidak tahu, barangkali setelah ini selesai, kita merasa aman, mungkin akan muncul yang lain. Karena seorang ahli mengatakan tiap 100 tahun ada muncul virus-virus yang ekstrim seperti ini. Inilah dunia tempat kita berpijak pada hari ini. Jangan lupa, Tuhan menempatkan kita ada di sini, supaya kita bisa menjadi berkat bagi yang lain. Waktu kita ditebus menjadi anak-anaknya, Tuhan tidak segera mengangkat kita kembali pulang ke surga. Tapi Tuhan masih menempatkan kita, mengizinkan menempatkan kita ada di dunia ini, supaya kita bisa menjadi berkat bagi yang lain. Kamulah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Dan bila waktunya tiba, maka Tuhan menyediakan suatu kehidupan yang jauh lebih baik. Seorang pernah mengatakan, dunia di mana kita hidup ini adalah merupakan gladi bersihnya, latihannya. Tapi permainan yang sesungguhnya bukan di sini. Permainan yang sesungguhnya ada di sana, di seberang langit biru. Kehidupan yang sesungguhnya bukan di sini, tapi kehidupan yang sesungguhnya itu ada di sana. Seperti apa yang Tuhan janjikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur Tuhan memperhitungkan iman kita sebagai sebuah kebenaran. Dalam situasi yang begitu kritis hari ini, kita lihat orang makin terintimidasi. Setiap hari kita klik, kita baca WA, dari berbagai penjuru dunia selalu mengatakan virusnya hebat, virusnya dahsyat. Mari kita berhenti mengucapkan virusnya yang dahsyat, tapi Tuhan yang lebih dahsyat dari virus itu. Ya. Kita deklarasikan
Bukan virusnya yang hebat, tapi Tuhan yang hebat. Semua terjadi masih dalam kontrol Tuhan. Di luar kontrol ilmuwan. Di luar kontrol sains, ilmu pengetahuan. Di luar kontrol kemampuan manusia. Tapi saya katakan, semua dalam kontrol Bapa kita di surga. Masih dalam kendali Dia. Dan saya tahu bahwa segala sesuatu bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kebaikan apa sekali lagi kita belum tahu. Tetapi di balik ini semua kita akan melihat rencananya yang indah dan mulia itu. Dan kita akan tahu rencana Tuhan. Jadi dalam situasi seperti ini marilah kita terus akan mengupgrade iman kita. Ya, melatih iman kita. Membangun iman kita. Alkitab berkata, bangunlah imanmu. Melalui membaca Alkitab setiap hari. Banyak kali iman menghadapi gradasi. Karena informasi yang membanjiri otak kita. Baik yang kita lihat, kita dengar, ini selalu yang negatif. Tentang corona. Kita begitu miskin dengan informasi-informasi yang datang dari sorga melalui firman-Nya. Yang akan terus memampu kita membangun diri, membangun keyakinan kita, membangun iman kita. Sekalipun toh kita berada di tengah-tengah situasi. Ya. Kita tidak mengatakan kita aman, enggak. Ya. Secara manusia kita juga memiliki ketakutan seperti yang dimiliki oleh semua orang. Kita menghadapi ketakutan itu. Tapi marilah kita akan membangun iman kita sendiri setiap hari. Dengan bersekutu dengan Tuhan secara intensif. Membaca Alkitab setiap hari. Dan mempercayai janjinya. Mari kita lebih mempercayai dirinya. Daripada fakta yang kita lihat. Virus ini merupakan fakta. Ya. Sebuah realita dalam kehidupan ini. Kita tidak menutup mata terhadap kondisi kita masyarakat pada hari ini. Kita lihat mata kita. Tapi marilah kita akan melihat Allah lebih dari semua yang lain. 3 hal yang dilihat oleh Abraham. Allah yang mampu menciptakan semua yang tidak ada menjadi ada. Ketika Tuhan menjadikan alam semesta. Jadilah sesuatu jadi menurut firman-Nya. Yang kedua, Allah sanggup mampu membangkitkan orang-orang dari kematian sekalipun. Dan yang ketiga, bahwa Allah sanggup untuk menepati janji-janjinya. Janji perlindungan, janji anugerah, janji memperoleh hidup yang kekal. Itu akan Tuhan berikan pada kita. Dan Allah tidak pernah sekali lagi mengingkari apa yang telah dijanjikan. Mudah-mudahan ini akan memberikan spirit kekuatan pada kita, harapan ke depan. Kita bukanlah orang-orang yang tanpa harapan, tapi kita adalah orang-orang yang punya harapan di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Terus berjuang dan melayani Tuhan. Amin. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Anda yang ada di depan televisi atau di depan handphone Anda, mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita, renungkan firman Tuhan, menyembah Dia, percaya kepada Dia. Kemenangan ada di antara kita. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji
sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. sekalipun Badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisi. katakan aku percaya. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau ternyata Engkau bukan hanya memperhitungkan iman Abraham, tetapi Engkau juga memperhitungkan iman kami, anak-anak-Mu Tuhan. Karena kami beriman kepada Kristus yang telah datang ke dalam dunia, menderita dan mati kayu salib karena pembenaran kami, mengampuni dosa kami, dan Engkau juga yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Terima kasih Tuhan, kami sedang menghadapi tantangan yang tidak mudah pada hari ini. Namun kami yakin akan janji Tuhan. Ketika kami mempercayai bahwa Engkau lebih dari segala-galanya, Engkau lebih dari semua yang lain. Kami percaya karena Engkau yang telah menciptakan yang tidak ada menjadi ada oleh firman-Mu. Engkau juga yang mampu membangkitkan orang-orang dari kematian. Engkau juga Tuhan yang setia, yang berjanji dan pasti akan mengenapi setiap janji-Mu. Kiranya Tuhan, perlindungan yang datang dari Tuhan, pengayoman yang datang dari Tuhan akan melindungi seluruh umat-Mu, melindungi juga bangsa dan negeri ini Tuhan. Dari virus yang mematikan ini, kami tahu Tuhan, bahwa roh yang di dalam kami itu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Kuasa-Mu lebih besar dibanding dengan kekuatan-kekuatan apapun. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami agar kami dimampukan oleh pertolongan Roh Kudus untuk membangun diri kami sendiri, membangun iman kami, membangun kepercayaan kami dengan merenungkan firman-Mu, dengan bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Tuhan terima kasih, pegang umat Tuhan dimanapun berada. Dalam situasi yang memang tidak mudah ini, kiranya Roh Kudus akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada seluruh umat Tuhan. Di tengah-tengah keputusasaan barangkali, oh Tuhan, di tengah-tengah tiada harapan sekalipun. Namun kami yakin bahwa di dalam Tuhan masih ada hari esok yang lebih baik. Ada prospek, ada masa depan yang lebih baik, ada harapan-harapan yang lebih baik. Karena kami yakin bahwa negeri ini juga akan mengalami pemulihan di waktu-waktu yang akan datang. Berkati semua jemaat, mulai dari anak-anak, orang-orang muda sampai orang tua. Tuhan berkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan bersama-sama.
kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Ada beberapa pengumuman yang perlu jemaat Tuhan perhatikan, bahwa ibadah Paskah secara online tanggal 12 April 2020 disertai dengan perjamuan kudus. Firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Arnold Sigik, hosti dan anggur dapat diambil di gereja mulai hari Selasa sampai dengan Sabtu, tanggal 7 sampai 11 April 2020, dan diambil di basement gereja pukul 10 pagi sampai dengan pukul 8 malam. Sekali lagi, hosti dan anggur dapat diambil di gereja mulai hari Selasa sampai dengan Sabtu, tanggal 7 sampai 11 April 2020, diambil di basement gereja jam 10 pagi sampai dengan 8 malam. Kita akan mengakhiri ibadah kita bersama-sama. Kita bersyukur sekali lagi buat kebaikan anugerah Tuhan. Dimanapun kita berada, kita percaya kita terus menjadi berkat dan menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, terima kasih. Kami yakin Engkau akan memampukan kami. Kami dapat mengatasi setiap krisis yang terjadi dalam kehidupan kami. Apakah krisis ekonomi, keuangan, krisis kesehatan, dan krisis yang lain. Karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang mengatasi semua krisis. Hanya orang yang beriman kepadamu yang dapat mengalahkan dunia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai
Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa kembali.